Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarah Melia dengan NIM 232101010043. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pendidikan Islam dan mobilitas sosial, konsep dan teori, konsekuensi dan dampak mobilitas sosial pendidikan Islam. Nah, yang pertama di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian pendidikan Islam. Nah, pendidikan Islam adalah proses pembelajaran yang melibatkan latihan bagi siswa dalam mengelola perasaan mereka, sehingga setiap tindakan, keputusan, dan pendekatan mereka terhadap segala bentuk pengetahuan selalu didasarkan pada nilai-nilai spiritual dan etika Islam. Melalui pendidikan ini, diharapkan para siswa akan tumbuh menjadi individu yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga memiliki kesadaran penuh terhadap nilai-nilai etis yang diajarkan dalam Islam. Nah, pendidikan dalam definisikan dengan berbagai istilah seperti tarbiyah, taklim, ta'dib. Namun tujuan akhirnya dalam pendidikan Islam adalah sama, yaitu untuk menciptakan manusia yang berakhlak mulia. Pendidikan Islam berusaha membentuk individu yang berkarakter kuat, memiliki moral yang tinggi, dan mampu menjalankan peran sebagai khalifah di bumi. Nah, secara etimologis, kata pendidikan dalam bahasa Indonesia berasal dari kata didik yang memiliki arti perbuatan atau tindakan. Nah, pendidikan dapat dipahami sebagai sebuah proses yang bertujuan untuk membawa perubahan dalam perilaku seseorang melalui perkembangan dan pertumbuhan potensinya. Nah, proses ini melibatkan berbagai aktivitas seperti pengajaran yang tidak hanya mengarahkan individu untuk mendapatkan pengetahuan dan keterampilan, tetapi juga untuk membentuk perilaku yang baik dan etis, sesuai dengan norma-norma sosial. Nah, pendidikan membantu individu mengembangkan segala aspek dalam dirinya, termasuk aspek intelektual, emosional, dan sosial. Nah, yang kedua ini mobilitas sosial. Dalam sosiologi, istilah mobilitas sosial merujuk pada perpindahan status atau kedudukan seseorang atau kelompok dalam hierarki sosial. Mobilitas ini dapat terjadi pada individu maupun kelompok. Dalam konteks individu, mobilitas sosial mencerminkan perubahan posisi atau status seseorang dalam masyarakat. Misalnya, seseorang yang awalnya bekerja sebagai buruh, terus mengalami peningkatan sosial menjadi guru. Nah, ini menunjukkan perubahan status pekerjaan yang juga berkaitan dengan perubahan pengakuan sosial dan ekonomi. Nah, terusan mobilitas sosial juga dapat terjadi dalam kelompok yang umumnya melibatkan perubahan posisi sosial di generasi. Nah, contohnya yang umum adalah mobilitas antar generasi, di mana ada perbedaan status sosial antara orang tua dan anak mereka. Misalnya, orang tua bekerja sebagai petani. Nah, tetapi anak-anak mereka berhasil mencapai posisi yang lebih tinggi di masyarakat, seperti menjadi pengusaha. Mobilitas sosial dalam konteks ini menunjukkan bagaimana perubahan dalam lapisan sosial dapat terjadi di antara generasi, mencerminkan dinamika perubahan sosial dan peluang yang mungkin terbuka dari waktu ke waktu. Mobilitas sosial menurut Hadinoto adalah perpindahan individu atau kelompok dari satu kedudukan lain, di mana kedudukan dapat merujuk pada situasi tempat atau status. Yang ketiga yakni peran pendidikan terhadap mobilitas sosial. Nah, pendidikan memegang peran yang sangat penting dalam proses mobilitas sosial, karena melalui pendidikan, seseorang dapat memperoleh pengetahuan yang sebelumnya tidak dimiliki. Pengetahuan ini yang kemudian membawa perubahan positif dalam kehidupan masyarakat serta mendorong terjadinya kemajuan sosial. Pendidikan tidak hanya membuka wawasan, tetapi juga memberikan kesempatan yang lebih luas bagi individu untuk mendapatkan kesempatan yang sama tanpa terhalang oleh perbedaan status sosial. Di era modern ini, dinamika sosial yang terus berubah memungkinkan pendidikan menjadi alat yang efektif dalam meminimalkan perbedaan-perbedaan tersebut, serta membantu individu untuk meningkatkan status sosial mereka melalui jalur pendidikan yang lebih merata. Dan selanjutnya ini konsep dan teori mobilitas sosial. Pitirikim Sorokin
seorang sosiologi dan aktivis politik Amerika yang lahir di Rusia, memperkenalkan konsep mobilitas dalam bukunya yang berjudul yakni Mobilitas Sosial dan Budaya. Nah, ia berpendapat bahwa tidak ada masyarakat yang sepenuhnya terbuka seperti dalam sistem kelas atau sepenuhnya tertutup seperti sistem kasta di India. Nah, Sorokin menyatakan bahwa setiap masyarakat memiliki cara berbeda dalam mengatur pergerakan sosial dan kecepatan mobilitas sosial dapat bervariasi dari satu periode ke periode lainnya. Nah, tergantung pada tingkat perkembangan masyarakat tersebut. Perubahan sosial ini dapat terjadi seiring waktu ketika individu berpindah dari satu posisi ke posisi lain sebagai akibat dari berbagai interaksi sosial. Mobilitas memberikan manfaat bagi individu yang termotivasi oleh berbagai faktor dalam masyarakat dan pekerjaan untuk mencapai peran baru yang menjanjikan standar hidup yang lebih baik dan penghargaan yang lebih besar. Nah, dalam konteks ini, mereka bersaing dan bekerja sama dengan orang lain untuk mencapai mobilitas sosial. Mobilitas sosial ini dibagi menjadi tiga tipe dasar. Yang pertama yaitu mobilitas antar generasi. Nah, yang mengacu pada perubahan status sosial yang terjadi antara dua generasi. Contohnya, jika seorang anak dewasa memiliki kelas sosial yang berbeda dengan orang tuanya, maka itu merupakan bentuk mobilitas antar generasi. Perubahan ini bisa berupa peningkatan atau penurunan status sosial. Yang kedua, mobilitas sosial ke atas, yaitu ketika seseorang atau kelompok mengalami peningkatan status sosial seperti seseorang yang awalnya bekerja sebagai buruh, kemudian naik menjadi manajer. Yang ketiga, yakni mobilitas sosial ke bawah, yaitu ketika seseorang mengalami penurunan status sosial, contohnya seorang pejabat yang dipecat karena terlibat dalam kasus korupsi sehingga status sosialnya menurun. Philip Robinson memberikan penjelasan yang lebih rinci mengenai tipe-tipe mobilitas sosial ini. Nah, menurutnya ada dua jenis mobilitas sosial yang utama. Yang pertama yaitu mobilitas dengan sponsor atau sponsorship mobility, yaitu jenis mobilitas sosial yang mirip dengan seseorang yang membutuhkan dukungan atau sponsor untuk masuk ke dalam kelompok elit. Contoh dari jenis mobilitas ini adalah seseorang yang mendapat dukungan dari orang yang berpengaruh untuk naik ke posisi sosial yang lebih tinggi. Terus yang kedua, mobilitas berbasis perlombaan, contest mobility, yaitu ketika setiap individu memiliki kesempatan yang sama untuk bersaing dalam mendapatkan status sosial yang lebih tinggi. Jenis mobilitas ini mencerminkan masyarakat yang berbasis prestasi, di mana status sosial ditentukan oleh kemampuan individu dalam bersaing dan berprestasi, bukan karena faktor kelahiran atau hubungan sosial. Nah, adapun Sarjano Sukanto menjelaskan mobilitas sosial dari dua perspektif utama, yaitu mobilitas sosial vertikal dan mobilitas sosial horizontal. Yang pertama yaitu mobilitas vertikal. Nah, merujuk pada perpindahan seseorang atau kelompok dari satu kelas sosial ke kelas sosial lain yang lebih tinggi atau lebih rendah. Mobilitas vertikal ini dibagi menjadi dua bentuk. Yang pertama, social climbing atau mobilitas vertikal ke atas, yaitu ketika individu berpindah dari status sosial yang lebih rendah ke status sosial yang lebih tinggi. Misalnya, seseorang yang berasal dari keluarga miskin berhasil menjadi konglomerat atau pejabat tinggi. Lembaga pendidikan seperti sekolah seringkali menjadi saluran utama untuk mobilitas vertikal ke atas. Sekolah sering dianggap sebagai elevator sosial yang membantu individu berpindah dari posisi sosial yang lebih rendah ke yang lebih tinggi. Yang kedua, social sinking atau mobilitas vertikal ke atas, yaitu ketika individu atau kelompok mengalami penurunan status sosial. Nah, contohnya seorang pejabat yang dipecat karena kasus korupsi, atau sebuah perusahaan yang mengalami kebangkrutan sehingga status sosial pada pekerjanya menurun. Selain itu, mobilitas vertikal ke bawah juga bisa berupa disintegrasi sebuah kelompok yang sebelumnya memiliki status sosial yang tinggi. Selanjutnya, mobilitas horizontal,
yaitu perubahan status sosial yang tidak melibatkan perubahan kelas sosial secara signifikan. Misalnya seorang petani yang beralih profesi menjadi buruh pabrik, tetapi tetap berada di kelas sosial yang sama. Adapun Robinson juga membedakan mobilitas sosial berdasarkan dua aspek. Aspek yang pertama yaitu mobilitas antar generasi, yang mengukur sejauh mana seseorang anak mengikuti jejak pekerjaan orang tuanya. Nah, jika seorang anak memiliki pekerjaan atau status sosial yang lebih baik atau lebih buruk dari orang tuanya, ini merupakan bentuk mobilitas antar generasi. Yang kedua, mobilitas intragenerasi, yang melihat perubahan status sosial individu dalam kehidupan sendiri. Misalnya, seseorang yang mulai bekerja sebagai karyawan biasa, lalu naik menjadi manajer atau bahkan direktur perusahaan dalam hidupnya. Selanjutnya yaitu teori mobilitas sosial menurut ahli. Yang pertama, Martin Lippes dan Hans Zerberg. Teori mobilitas sosial yang dicetuskan oleh Martin dan Hans ini berfokus pada penyebab dan dimensi terjadinya mobilitas sosial di masyarakat. Ada dua penyebab terjadinya mobilitas sosial, yakni pasokan dari posisi status yang tidak terisi dan pergantian peringkat. Sederhananya, tiap terjadi mobilitas sosial mengarah ke arah atas, pasti akan ada pergerakan ke bawah. Sementara itu, dalam dimensi terjadinya mobilitas sosial memiliki 4 dimensi. Yang pertama, ranking okupasi. Dalam dimensi ini, para ahli berpendapat bahwa pekerjaan yang dimiliki oleh seorang individu diyakini faktor penting yang membedakan keyakinan, nilai, norma, kebiasaan, hingga ekspresi emosional dari mereka. Yang kedua, ranking konsumsi. Nah, dimensi ini mengacu pada gaya hidup yang dimiliki oleh seseorang atau kelompok masyarakat. Orang yang memiliki gaya hidup dan kehormatan sama biasanya berbeda di kelas konsumsi yang sama pula. Indeks penghitungan konsumsi tidak berdasarkan penghasilan total pekerjaan, tetapi jumlah penghasilan yang telah dihabiskan untuk kegiatan tertentu. Yang ketiga, ranking kelas sosial. Dalam dimensi ini, seseorang individu dapat dikatakan berada di kelas sosial yang sama dengan individu lain jika mereka menerima individu tersebut secara sama-sama dan saling berhubungan. Nah, misalnya A merupakan mahasiswa biasa di kelas sosial menengah, namun dirinya bergaul dengan sekelompok mahasiswa di kelas sosial atas. Orang dalam kelompok tersebut menerima A dengan senang hati untuk bergabung bersama mereka. Nah, ini menjadikan A berada di dimensi kelas sosial atas, meski dirinya berasal dari kelas menengah. Yang keempat, ranking kekuasaan. Nah, ranking kekuasaan ini merujuk pada hubungan peran berupa kekuasaan yang dimiliki individu. Maka mereka meyakini kekuasaan atau jabatan yang dimiliki individu lain dapat menjadi kendaraan dalam mobilitas sosial ini. Nah, faktor-faktor yang mendorong mobilitas sosial, yang pertama, perubahan kondisi sosial. Struktur kasta dan kelas dapat berubah seiring perubahan pandangan masyarakat yang semakin terbuka. Yang kedua, ekspansi teritorial dan gerak populasi. Nah, peluasan wilayah dan perpindahan penduduk seperti urbanisasi dan transmigrasi dapat mendorong terjadinya mobilitas sosial. Yang ketiga, komunikasi yang bebas. Pembatasan komunikasi antar anggota masyarakat dapat menghambat mobilitas sosial. Sebaliknya, komunikasi yang bebas dan efektif menghilangkan batas-batas sosial yang mempermudah mobilitas sosial. Yang keempat, pembagian kerja. Tingkat pembagian kerja mempengaruhi kemungkinan terjadinya mobilitas. Semakin spesifik pekerjaan dalam masyarakat, semakin kecil kemungkinan individu berpindah ke pekerjaan lain, sehingga mengurangi mobilitas sosial. Yang kelima, tingkat fertilitas yang berbeda. Kelompok dengan tingkat ekonomi dan pendidikan rendah cenderung memiliki tingkat kelahiran yang tinggi. Sementara kelompok sosial yang lebih tinggi cenderung membatasi jumlah anak. Nah, ini memberikan kesempatan bagi kelompok ekonomi rendah untuk meningkatkan kualitas keturunan yang memungkinkan terjadinya mobilitas sosial.
Yang keenam yaitu situs politik. Ketidakstabilan politik bisa mendorong penduduk untuk berpindah sementara ke tempat yang lebih aman. Contoh kasus ini adalah perpindahan penduduk Indonesia saat reformasi dan pengungsian warga Lebanon akibat serangan Israel. Selanjutnya, faktor yang menghalangi mobilitas sosial. Yang pertama ada faktor ekonomi. Nah, tiap individu itu dengan keterbatasan dalam kemampuan produksi dan konsumsi akan mengalami kesulitan meningkatkan status sosial. Yang kedua, diskriminasi kelas sosial. Nah, individu yang mengalami diskriminasi akan sulit untuk naik ke tingkat sosial yang lebih tinggi. Yang ketiga, perbedaan jenis kelamin. Perempuan sering dianggap lebih lemah daripada laki-laki, sehingga hal ini menghambat perempuan dalam mencapai posisi sosial yang lebih tinggi dan dibandingkan dengan laki-laki. Yang keempat, perbedaan ras dan agama. Biasanya terjadi di lingkungan kerja yang didominasi oleh ras atau agama tertentu, sehingga membatasi mobilitas sosial bagi yang berasal dari kelompok berbeda. Nah, selanjutnya konsekuensi dan dampak mobilitas sosial pendidikan Islam. Terjadinya konflik ketika terdapat perbedaan nilai-nilai yang tidak dapat diterima oleh masyarakat akibat perubahan yang disebabkan oleh mobilitas sosial. Konflik ini dapat dibagi menjadi beberapa jenis berdasarkan kelompok masyarakat yang terlibat. Yang pertama, konflik antar kelas sosial. Terjadi ketika ada perubahan status sosial, baik naik maupun turun, atau ketika seseorang atau sekelompok memasuki kelas sosial tertentu. Kelas sosial yang baru seringkali menghadapi reaksi negatif, baik dari anggota kelas sosial yang sudah ada, maupun dari masyarakat terhadap status sosial yang baru terbentuk. Yang kedua, konflik antar kelompok sosial. Nah, timbul karena tuntutan hak dan kewajiban baru oleh suatu kelompok. Persaingan untuk meraih dominasi atau adanya penindasan antar kelompok sosial. Yang ketiga, konflik antar generasi. Terjadi ketika hubungan antara generasi berubah di mana aturan-aturan lama tidak lagi diakui atau dipertanyakan oleh generasi yang lebih muda. Nah, adapun dampak positif umum dari mobilitas sosial. Yang pertama, peningkatan kualitas hidup. Kenaikan status sosial dapat memberikan dampak positif pada kualitas hidup individu atau kelompok, termasuk peningkatan pendapatan. Yang kedua, pertumbuhan ekonomi dan pembangunan. Mobilitas sosial dapat mendukung pertumbuhan ekonomi dan pembangunan sosial karena membuka peluang bagi lebih banyak orang untuk berkontribusi secara produktif dalam masyarakat. Yang ketiga, inovasi dan kreativitas. Pergeseran individu ke berbagai posisi sosial membawa pengalaman dan perspektif baru yang dapat mendorong inovasi dan kreativitas dalam masyarakat. Yang keempat, peningkatan kesetaraan. Nah, mobilitas sosial dapat mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi dengan memberikan kesempatan kepada individu yang sebelumnya kurang beruntung sehingga memperkecil perbedaan sosial. Konsekuensi mobilitas sosial. Nah, yang pertama itu ketidaksetaraan baru. Mobilitas sosial terkadang bisa menciptakan ketidaksetaraan yang baru. Dalam masyarakat yang sudah memiliki tingkat ketidaksetaraan tinggi, mobilitas sosial yang meningkat dapat memperlebar kesenjangan antara individu yang berhasil dan yang tidak. Yang kedua, ketegangan sosial. Nah, perubahan hierarki sosial akibat mobilitas sosial dapat memicu ketegangan sosial. Kelompok-kelompok yang secara hierarkis dominan mungkin merasa terancam oleh mobilitas ini. Yang ketiga, tekanan psikologis. Nah, naiknya kelas sosial dapat memberikan tekanan psikologis karena individu mungkin merasa terdesak untuk mempertahankan status barunya. Sedangkan mereka yang mengalami penurunan status bisa merasa stres akibat kehilangan posisi sosial. Nah, yang keempat, ketidakpastian ekonomi. Perpindahan ke pekerjaan yang lebih baik bisa mendatangkan pendapat yang lebih tinggi. Nah, tetapi juga menambah tekanan untuk mempertahankan kinerja. Nah, dampak mobilitas sosial.
Dampak mobilitas sosial positif. Yang pertama, mendorong seseorang untuk lebih maju. Nah, terbukanya kesempatan untuk pindah dari strata satu ke strata yang lain menimbulkan motivasi yang lebih tinggi pada diri seseorang untuk maju di berbagai bidang. Kita bisa mencermati perbedaan kondisi Indonesia sebelum dan sesudah merdeka. Pada masa penjajahan, banyak rakyat kecil yang tidak memiliki cita-cita untuk menjadi kepala pemerintahan. Hal tersebut karena tidak ada kesempatan atau peluang bagi masyarakat kecil. Setelah Indonesia merdeka, pendidikan dan kesempatan masyarakat untuk menjadi seorang pemimpin atau menjadi kepala pemerintahan terbuka sangat besar. Bahkan sampai sekarang, banyak masyarakat yang bercita-cita untuk menjadi pemimpin di berbagai bidang. Yang kedua itu mempercepat tingkat perubahan sosial. Mobilitas sosial akan lebih mempercepat tingkat perubahan sosial masyarakat ke arah yang lebih baik. Nah, contohnya itu Indonesia yang sedang mengalami perubahan dari masyarakat agraris ke masyarakat industri. Perubahan ini akan lebih cepat terjadi jika didukung sumber daya manusia yang berkualitas. Hal itu berarti perlu peningkatan kualitas pendidikan. Keberhasilan mobilitas sosial di Indonesia membuat orang Indonesia memiliki kedudukan terhormat, cerdik, cendekia yang semakin banyak, secara langsung mendorong terjadinya perubahan sosial budaya masyarakat. Yang ketiga, peningkatan integrasi sosial. Terjadinya mobilitas sosial dalam suatu masyarakat dapat meningkatkan integrasi sosial. Nah, contohnya, ia akan menyesuaikan diri dengan gaya hidup, nilai-nilai, dan norma-norma yang dianut oleh kelompok orang dengan status sosial yang baru sehingga tercipta integrasi sosial. Adapun dampak negatif dari mobilitas sosial. Yang pertama, terjadinya konflik. Salah satu bentuk perjuangan manusia dan kelompok sosial untuk mencapai posisi sosial tertinggi melalui mobilitas sosial. Tentu hal ini akan memunculkan persaingan yang berujung memicu konflik. Misalnya, perjuangan bangsa Indonesia untuk merdeka tentu menjadi tantangan berat dari penjajah. Kemudian memunculkan peperangan antara Indonesia dengan penjajah. Oleh karena itu, konflik tidak bisa dihindari, melainkan bisa disikapi secara bijaksana. Kita bisa mengelola setiap perubahan sosial yang ada. Yang kedua, gangguan psikologis. Nah, mobilitas sosial merupakan perubahan status sosial dalam masyarakat. Seseorang yang sudah memiliki jabatan terkadang merasa khawatir jika kehilangan jabatannya. Bahkan pada saat jabatan yang dimiliki sudah lepas, kadang ia tidak rela melepaskan jabatan tersebut. Banyak orang yang setelah kehilangan jabatan, baik karena diganti maupun karena sudah selesai masa tugasnya atau pensiun, menjadi mudah gelisah. Individu yang mengalami keadaan seperti ini termasuk mengalami gangguan psikologis. Hal tersebut akan membahayakan diri sendiri karena stres yang berkepanjangan akan melahirkan berbagai penyakit psikis dan fisik lainnya. Gangguan psikologis tentu tidak akan terjadi pada individu yang lapang dada menerima keadaan dan kemudian bertekad untuk berubah. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.